Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-50. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Manggada dan Laksono termangu-mangu sejenak, namun mereka pun mulai menjadi jemu. Meskipun demikian, keduanya masih bertahan untuk tidak beranjak dari tempatnya. "Kita menunggu sebentar," berkata Manggada. "Beberapa orang juga masih berdiri di halaman." "Tetapi sampai kapan?" sahut Wirantono. Manggada tidak menjawab. Seorang yang tampaknya melihat kegelisahan anak-anak muda itu mendekati mereka sambil berdesis. "Tunggulah sebentar sampai Raden Panji mempersilahkan. Biasanya setelah hidangan disuguhkan, Raden Panji akan mempersilahkan orang-orang yang berdiri di halaman untuk duduk di serambi gandok atau di mana saja, kecuali yang dipanggilnya naik ke pendopo." Ketika anak-anak muda itu mengangguk-angguk kecil, Manggadalah yang berbisik. "Terima kasih." Orang itu kemudian ternyata berdiri saja di belakang ketiga anak muda itu sambil menyaksikan hidangan disuguhkan di pendopo. Sebenarnya lah, ketika hidangan itu sudah dibagikan kepada para tamu yang ada di pendopo, Raden Panji pun berkata lantang, "Suruh anak-anak muda itu naik. Aku tahu, seorang adalah kakak Mas Roro, dan dua orang adalah anak-anak muda yang merasa dirinya menjadi pahlawan. Aku memang ingin menghormati mereka dan mengucapkan terima kasih. Mereka merasa bahwa mereka telah menyelamatkan Mas Roro dari kuku-kuku harimau tua yang sudah tidak bertenaga sama sekali itu." Manggada dan Laksono saling berpandangan sejenak. Sementara itu, Wirantono berdesis, "Kenapa tanggapannya terhadap kalian agak aneh?" "Entahlah," sahut Manggada. "Mungkin hanya satu ungkapan saja. Mungkin Raden Panji memang orang yang baik." Wirantono termangu-mangu sejenak. Namun kemudian seseorang telah mempersiapkan ketiga anak muda itu naik ke pendopo, duduk di antara beberapa orang tamu terhormat. "Nah," berkata Raden Panji kemudian, "aku persilahkan kalian semuanya menikmati hidangan yang telah disajikan ini." Hampir serentak para tamu telah mengangkat mangkuknya, menghirup minuman yang masih panas, wedang sereh, bahkan ada yang masih merasa terlalu panas sehingga bibirnya terasa pedih. Tetapi semuanya telah mengangkat mangkuknya, diletakkannya di atas bibir mereka. Sementara Raden Panji sendiri tampaknya menghirup minumannya dengan sangat nikmatnya. Wirantono yang merasa bahwa mangkuknya masih terlalu panas akan meletakkan mangkuk itu. Namun orang yang duduk di sebelahnya berbisik tanpa menyingkirkan mangkuknya dari mulutnya. "Minumlah meskipun tidak bersungguh-sungguh, karena minumanmu masih panas." Wirantono termangu-mangu, namun ia pun kemudian telah mendekatkan mangkuknya di bibirnya pula,
Baru ketika Raden Panji meletakkan mangkuknya, para tamu pun telah melakukannya pula. "Apa artinya ini semua?" berkata Wirantono di dalam hatinya, tetapi ia masih menahan diri untuk tetap berdiam diri. Manggada dan Laksono pun merasa heran melihat kebiasaan yang agaknya memang berlaku di antara orang-orang yang dekat dengan Raden Panji. Demikian orang-orang yang ada di pendopo itu meletakkan mangkuknya. Raden Panji tiba-tiba berkata kepada Wirantono, "Hei, anak muda, apakah kau benar memang kakak kandung Mas Roro?" Wirantono memang agak menjadi bingung, tetapi kemudian ia pun menjawab, "Iya Raden Panji, aku adalah kakak kandungnya." Raden Panji mengangguk-angguk. Katanya, "Aku hampir tidak percaya. Mas Roro adalah seorang gadis yang cantik, tetapi kau tampaknya seperti benar-benar anak patisan." Wirantono benar-benar menjadi bingung bagaimana ia harus menjawab. Selain ia merasa tersinggung, ia pun merasa heran bahwa Raden Panji telah mengatakan hal itu di hadapan banyak orang. Namun Raden Panji berkata selanjutnya, "Tetapi ayah dan ibunya pun tidak pantas menjadi orang tua Mas Roro. Apalagi setelah Mas Roro mengenakan pakaian yang pantas, maka rasa-rasanya Mas Roro bukan anak padukuhan Nguter." Wajah Wirantono terasa panas. Orang itu bukan saja telah merendahkan dirinya pula, tetapi juga ayah dan ibunya. Diam-diam Wirantono memandang adiknya yang dirias dengan baik. Ia memang melihat bahwa adiknya itu tidak seperti anak-anak pedesaan, tidak seperti gadis Nguter kebanyakan. Tetapi bagaimanapun juga, sulit baginya untuk menerima kata-kata Raden Panji itu tentang orang tuanya. Meskipun demikian, Wirantono masih saja menahan diri. Ia justru telah menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebenarnya lah yang merasa tersinggung bukan hanya Wirantono, tetapi juga Mas Roro. Tetapi gadis itu sama sekali tidak mempunyai keberanian untuk berbuat sesuatu selain menundukkan kepalanya. Namun Mas Roro harus bertahan dengan sekuat tenaganya agar air mata tidak menitik. Apalagi untuk menangis pun Mas Roro tidak lagi berani melakukannya. Karena Wirantono hanya menundukkan kepalanya saja, maka Raden Panji mulai memandang kedua anak muda yang duduk di dekat Wirantono. Sambil mengangguk-angguk Raden Panji bertanya, "Apakah kau berdua pernah berguru pada seseorang?" Manggada dan Laksono terkejut. Raden Panji memang memandang pada mereka, tetapi pertanyaan itu masih terasa meragukan. Apakah memang ditujukan pada mereka? Namun dalam pada itu, Raden Panji tiba-tiba saja membentak, "Hei, kau yang merasa dirimu pahlawan, siapa namamu, hei?" Barulah Manggada dan Laksono yakin bahwa Raden Panji memang berbicara kepada mereka. Mereka yakin bahwa Raden Panji sudah mengetahui nama mereka, tetapi keduanya harus menjawab pertanyaan itu. "Namaku Manggada Raden Panji, dan ini adalah adik sepupuku, namanya Laksono." Raden Panji mengangguk-angguk, tetapi katanya, "Apakah adik sepupumu itu bisu?" Pertanyaan itu sangat mengejutkannya. Hampir di luar sadarnya, Manggada menjawab, "Tidak Raden Panji. Jika tidak, suruh ia menjawab sendiri siapa namanya," berkata Raden Panji tanpa memandang kedua anak muda itu.
Jantung kedua anak muda itu bagaikan berdentang semakin cepat dan keras. Tapi keduanya tidak dapat berbuat lain. Laksono akhirnya menjawab pertanyaan itu. "Namaku Laksono, Raden Panji." "Bagus," jawab Raden Panji. "Ternyata kalian tahu apa yang harus kalian lakukan." Raden Panji mengangguk-angguk. Namun Raden Panji masih bertanya, "Kenapa kalian berdua menolong Mas Roro ketika hampir saja diterkam seekor harimau?" Pertanyaan itu cukup membingungkan. Manggada dan Laksono bahkan Wirantono dan orang-orang yang ada di pendopo itu tidak mengerti kenapa Raden Panji bertanya seperti itu. Karenanya, untuk beberapa saat Manggada dan Laksono tidak segera bisa menjawab. Keduanya saling berpandangan dengan jantung berdebaran. Dalam pada itu Raden Panji telah bertanya lagi. "Hei, apakah kalian pernah berguru? Kalian belum menjawab pertanyaanku." Keduanya menjadi semakin bingung. Tetapi Manggada mencoba untuk menjawab. "Tidak, Raden Panji, kami tidak pernah berguru." "Jadi, kenapa kalian berusaha melawan seekor harimau? Bukankah itu berarti bahwa kalian akan dapat mati diterkam oleh harimau itu?" bertanya Raden Panji pula. Kedua anak-anak muda itu tidak tahu apakah Raden Panji sedang menguji mereka atau sedang bergurau atau tengah menyelidiki mereka. "Hei, sekarang kalian berdua menjadi bisu," bentak Raden Panji. Manggada yang kebingungan pun tidak dapat berbuat lain kecuali menjawab apa saja yang dapat dikatakannya. "Raden Panji, agaknya memang sudah menjadi kewajiban kita untuk saling menolong." "Apakah kau benar-benar berusaha menolong tanpa pamrih? Atau kalian mau mempertaruhkan nyawa kalian karena ada yang ingin kalian dapatkan dari pertolongan yang mahal itu?" desak Raden Panji. Manggada memang menjadi semakin bingung, tapi ia masih berusaha untuk menjawab. "Tidak ada pamrih apapun, Raden Panji. Tiba-tiba saja, ketika kami melihat seekor harimau merunduk siap menerkam Mas Roro, kami dengan serta-merta berusaha menolongnya." Tetapi Raden Panji justru tertawa. Katanya dengan nada tinggi, "Apakah kau tidak tahu bahwa taring harimau itu sangat tajam? Apakah kau tidak pernah mendengar bahwa kuku-kuku harimau lebih runcing dari ujung duri?" Kedua anak muda itu menjadi semakin bingung. Keduanya hanya dapat menundukkan kepalanya. Sementara Raden Panji berkata selanjutnya, "Aku tahu bahwa kau berdua tidak jujur. Kalian tentu punya pamrih. Tapi tidak apa-apa. Itu wajar sekali dilakukan anak-anak Patisan. Apalagi untuk satu kerja yang harus mempertaruhkan nyawa. Sedang untuk kerja-kerja kecil dan tidak berarti, seseorang tentu menginginkan upah sebanyak-banyaknya. Apalagi untuk membunuh seekor harimau. Karena itu, aku berpesan agar kalian ikut dibawa kemari bersama dengan Mas Roro. Sebab aku ingin memberi kalian upah yang sepantasnya." Tetapi Raden Panji terkejut ketika Manggada menjawab, "Ampun Raden Panji, kami sama sekali tidak menginginkan upah apapun. Kami melakukannya karena kami merasa berkewajiban." Beberapa orang berpaling kepada Manggada. Bahkan orang yang duduk di dekatnya langsung berdesis, "Jangan menolak. Jangan pernah menolak pemberian Raden Panji. Apalagi itu disebutnya sebagai satu hadiah." Manggada memang mendengarnya, tapi ia sudah terlanjur menolak. Karenanya ia menjadi semakin bingung. Sementara itu, wajah Raden Panji menjadi merah.
anak muda itu telah berani menolak pemberiannya. Dengan marah Raden Panji pun membentak, "Jadi kau menolak hadiahku?" Untuk sesaat Manggada termangu-mangu. Laksono pun tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Demikian pula Wirantono. Sementara Mas Roro yang selalu gelisah menjadi makin gelisah. "Jika kalian tidak menginginkan hadiah, lalu apa?" Suara Raden Panji menjadi gemetar. "Apakah kau berdua atau salah seorang dari kalian tertarik pada kecantikan Mas Roro? Begitu kalian melihat, kalian telah jatuh cinta, sehingga kalian ingin memilikinya dan bersedia mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkannya. Beruntunglah kalian berhasil mengalahkan harimau yang sudah tidak bertenaga itu. Tapi bukan berarti kalian adalah pahlawan yang mampu menyelamatkan Mas Roro karena kemampuan dan ilmu kalian." Manggada dan Laksono hampir kehabisan akal, tetapi mereka sekali lagi mendengar orang di sebelahnya berdesis, "Jangan kau tolak. Terlanjur," kata Manggada berbisik. "Katakan itu basa-basi," bisik orang itu kembali. Manggada mengerti maksud kata-kata pendek itu, karenanya dia langsung menjawab, "Ampun Raden Panji, bukan maksud kami menolak karunia yang akan diberikan kepada kami, apalagi hadiah sebagai penghargaan atas usaha kami menyelamatkan Mas Roro. Tadi hanya basa-basi, bukan maksud kami yang sebenarnya. Sudah barang tentu kami akan menerima dengan sepenuh hati hadiah yang akan diberikan Raden Panji, pimpinan kami." Raden Panji mengerutkan keningnya, namun tiba-tiba saja ia tertawa. Katanya, "Kau memang seorang yang tidak waras. Kau membuat jantungku hampir pecah, tetapi kemudian kau membuatku tertawa." "Ampun Raden Panji," desis Manggada. "Baik," berkata Raden Panji kemudian, "kalian akan mendapatkan upah secukupnya. Aku akan memberi kalian masing-masing pakaian sepengatek, pakaian yang pantas untuk kalian. Kecuali itu, aku juga akan memberi uang pada kalian. Tetapi kalian hanya boleh bermalam di rumah ini terakhir semalam nanti. Besok kalian harus sudah meninggalkan rumah ini." Manggada dan Laksono menjadi semakin tidak mengerti akan sifat dan kebiasaan Raden Panji. Karena itu, keduanya hanya mengangguk-angguk dalam. "Nah," berkata Raden Panji, "sekarang kalian boleh ikut makan bersama kami. Hidangan berikutnya akan segera dihidangkan." Para petugas khusus telah mengerti isyarat itu. Mereka harus segera menghidangkan makan bagi para tamu. Sesudah makanan dan minuman tadi, namun Raden Panji kemudian berkata, "Aku persilahkan kalian makan di pendopo. Aku akan berbicara sendiri dengan bakal istriku." Orang-orang yang ada di pendopo itu menjadi gelisah. Hampir saja mereka menduga harus meninggalkan pendopo itu. Tapi ternyata Raden Panji berkata selanjutnya, "Aku akan membawa bakal istriku masuk. Kalian aku persilahkan untuk makan di sini." Wajah Mas Roro tiba-tiba saja menjadi pucat, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa ketika tiba-tiba Raden Panji menarik tangannya dan berkata, "Berdirilah." Mas Roro menjadi ragu-ragu, tapi sebelum ia berdiri tegak, Raden Panji sudah menariknya memasuki pintu peringgitan. Tubuh Mas Roro nampak gemetar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi atas dirinya. Rasa-rasanya ia telah ditarik dalam satu dunia yang amat gelap dan tidak diketahui apa yang ada di dalamnya. Beberapa orang saling berpandangan di pendopo.
dan beberapa perempuan menjadi bingung. Dalam pada itu, jantung Wirantono menjadi berdebaran. Ia tahu bahwa Raden Panji adalah orang yang berkuasa, bahkan kuasanya telah disahkan oleh Pajang. Tetapi apakah wajar jika mempergunakan kuasanya tanpa menghiraukan perasaan orang lain dan tanpa menghiraukan tatanan kehidupan? Mas Roro belum menjadi istrinya. Tetapi gejolak perasaan Wirantono mereda ketika ia mendengar Raden Panji itu memanggil seseorang. Ternyata perempuan yang sudah berusia agak lanjut itu bangkit dan dengan tergesa-gesa masuk ke ruang dalam. Ia tidak mau dimarahi lagi oleh Raden Panji, apalagi mendapatkan hukuman daripadanya. Ketika ia masuk, ia melihat Mas Roro berlutut di hadapan Raden Panji yang berdiri di belakang pintu. Bahkan orang-orang yang duduk di pendopo pun sehingga dapat melihatnya sekilas karena pintu itu segera ditutup. Demikian pula Wirantono, Manggada, dan Laksono. Demikian pintu itu tertutup, maka ketika orang anak muda itu saling berpandangan, rasa-rasanya mereka mengalami satu peristiwa yang tidak dapat mereka mengerti. Bahkan perasaan anak-anak muda itu bergejolak sebagaimana mereka menghadapi Paman Wirantono sendiri yang telah terbunuh di perjalanan. Ketika perempuan tua itu pun berlutut pula di belakang Mas Roro, Raden Panji pun berkata, "Aku tidak mau Mas Roro terlalu lama di luar. Aku tidak mau biji mata laki-laki yang bagaikan terloncat keluar memandanginya terus-menerus. Apalagi kedua orang anak muda itu. Anak muda yang merasa diri mereka pahlawan hanya karena mereka dapat membunuh seekor harimau tua yang sakit-sakitan." Kata-kata Raden Panji terputus, namun tiba-tiba ia menggeram. "Tetapi jika mereka juga menganggap aku seekor harimau tua, maka mereka akan menyesal. Mereka akan aku bunuh dan mayatnya akan aku lemparkan ke sungai." Perempuan tua di belakang Mas Roro itu termangu-mangu, namun ia sama sekali tidak berani berkata sesuatu. "Kawani Mas Roro di dalam biliknya," berkata Raden Panji dengan wajah tegang. "Baik Raden," jawab perempuan tua itu. "Dah," berkata Raden Panji kemudian kepada Mas Roro, "Kau akan aman di dalam. Cantikmu tidak akan berkurang oleh tatapan mata liar orang-orang di pendopo. Kau akan menjadi istriku, bukan istri mereka." Mas Roro hanya menunduk saja dalam-dalam. Tubuhnya masih gemetar. "Kenapa kau diam saja?" bertanya Raden Panji. "Jawablah, katakan bahwa kau berterima kasih akan sikapku ini." Keringat Mas Roro mengalir semakin deras, namun ia menyadari bahwa ia memang harus mengatakannya. Sehingga karena itu, tanpa kesadaran akan arti kata-katanya, justru karena kesadarannya bahwa ia harus menjawab, maka dari sela-sela bibirnya terucapkan, "Terima kasih Raden Panji." Raden Panji tertawa. Katanya, "Nah, kau menjadi semakin pintar. Kau akan menjadi seorang istri yang baik, yang lembut dan penuh pengertian. Siapa yang mengajarimu, Tentu bukan dirimu, orang pedesaan itu." Mas Roro benar-benar menjadi bingung, tetapi hampir di luar kehendaknya sendiri ia berkata, "Bibi ini Raden." "Bagus, bagus." Raden Panji tertawa semakin keras.
Suaranya terdengar sampai ke pendopo. Orang-orang yang ada di pendopo memang menjadi berdebar-debar. Mereka tidak tahu apa yang ditertawakan oleh Raden Panji. Sementara itu, Raden Panji pun kemudian berkata kepada perempuan tua itu, "Kau akan mendapat hadiah pakaian sepengadek, uang dan kedudukan." Perempuan tua itu justru terkejut, namun ia berkata juga, "Terima kasih Raden Panji." "Nah, bawa Mas Roro masuk ke dalam biliknya. Peliharalah riasnya dan bahkan kau harus memperbaikinya jika ada yang cacat," berkata Raden Panji. "Aku belum puas memandanginya. Setelah pertemuan ini selesai, maka aku akan memandanginya sepuas-puasnya di dalam biliknya, sehingga orang lain tidak akan ikut memandanginya pula." Perempuan tua itu hanya dapat menunduk. Ia sudah beberapa kali melayani perempuan-perempuan muda yang akan diperistri oleh Raden Panji. Namun di antara mereka, memang tidak ada yang secantik Mas Roro. "Baiklah," berkata Raden Panji kemudian, "aku akan kembali menemui orang-orang yang ada di pendopo. Aku akan makan. Perutku sudah lapar. Aku sengaja tidak makan karena aku ingin makan bersama-sama dengan sahabat-sahabatku." "Silahkan Raden," desis perempuan tua itu. Tetapi di luar dugaan Raden Panji membentak, "Bukan kau yang harus mempersilahkan aku, tetapi calon istriku." Oh, Perempuan tua itu justru beringsut surut. Hatinya yang mulai kembang itu pun segera berkerut kembali. Mas Roro yang tidak lagi berbuat sesuatu atas landasan hatinya sendiri itu. Lalu apa yang sebaiknya ia lakukan? Dari sela-sela bibirnya tiba-tiba terdengar kata-kata, "Aku persilahkan Raden Panji." Raden Panji tertawa terbahak-bahak sehingga kedua orang perempuan yang sedang berlutut itu terkejut. Ketika Mas Roro kemudian menunduk pula, ia terkejut sehingga wajahnya menengadah. Ia melihat wajah Raden Panji menunduk. Suara tertawanya masih terdengar, sehingga Mas Roro hampir saja beringsut surut. Tetapi ia sempat menahan diri untuk tetap berlutut di tempatnya. Ketika Raden Panji itu menyentuh bahunya, maka terasa tangan itu sangat kasar. Ketika Raden Panji memegang tangannya dan menariknya masuk ke ruang dalam, jantungnya yang berdetak semakin cepat agaknya telah membuatnya tidak sempat memperhatikan telapak tangan Raden Panji. Tetapi ketika ia sempat merasakan sentuhan telapak tangan itu di bahunya, maka rasa-rasanya di telapak tangan Raden Panji itu tumbuh duri. Namun ia tidak menunjukkan perasaannya, bahkan ia tidak sempat menghiraukannya lebih lama, karena Raden Panji itu pun berkata, "Nah, sekarang tersenyumlah, aku akan kembali ke pendopo." Mas Roro tahu bahwa ia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Raden Panji. Karena itu, maka Mas Roro pun kemudian telah tersenyum sambil memandang Raden Panji yang sedang membungkuk itu, meskipun hatinya pedih. "Mati aku!" desis Raden Panji. Sekali lagi ia menepuk bahu Mas Roro. Namun kemudian ia pun telah bergeser dan berkata kepada perempuan tua itu, "Bawa Mas Roro ke biliknya. Jaga agar tetap cantik, sehingga orang tidak akan menyangkanya bahwa aku telah mengambilnya dari padukuhan yang jauh dari kota." "Baik Raden," jawab perempuan tua itu. "Jika perlu, panggil pembantu-pembantumu," berkata Raden Panji pula.
Baik, Raden. Jawab perempuan itu dengan nada yang merendah. Raden Panji pun kemudian telah kembali ke pendopo, sementara makan pun telah terhidang. Demikian Wirantono, Manggada dan Laksono melihat Raden Panji itu keluar, maka jantungnya mulai mengendor. Ia melihat Raden Panji itu tersenyum-senyum sambil memandang orang-orang yang ada di pendopo. "Kita akan makan bersama," berkata Raden Panji kepada orang-orang yang ada di pendopo. Meskipun sebelum Raden Panji masuk ke ruang dalam, sambil menarik Mas Roro sudah mempersilahkan tamu-tamunya untuk makan. Namun orang-orang yang ada di pendopo itu tetap menunggunya. Karena itu, maka ketika Raden Panji kemudian duduk menghadapi mangkuk dan mulai menyendok nasi, maka yang lain pun telah melakukannya. Beberapa saat lamanya, orang-orang di pendopo itu menikmati hidangan sebagaimana derajat dan kedudukan Raden Panji. Maka hidangan yang disediakan di pendopo itu pun merupakan hidangan yang baik. Wirantono, Manggada dan Laksono telah makan pula bersama orang-orang lain yang ada di pendopo itu. Namun agaknya Raden Panji telah memperhatikan mereka secara khusus. Bahkan tiba-tiba saja Raden Panji itu berkata sambil tertawa, "Makanlah sebanyak-banyaknya. Kalian tentu jarang sekali menjumpai makan sebaik ini. Biasanya kalian hanya makan kuluban dedaunan, atau barangkali sekali-sekali ikan, jika kalian mendapatkannya ketika kalian mengail, atau barangkali sesobek daging ayam, jika tetangga-tetangga kalian mengadakan perhelatan." Wajah anak-anak muda itu terasa menjadi panas, tetapi mereka masih saja dibebani oleh berbagai macam pertimbangan sehingga mereka berusaha sejauh mungkin untuk menahan diri, meskipun mereka semakin menjadi muak melihat sikap dan tingkah laku Raden Panji. Namun mereka pun melihat para prajurit yang ada di halaman. Nampaknya kekuasaan Raden Panji memang terlalu besar, sehingga tidak seorang pun dapat mengendalikannya lagi. Sementara orang-orang di pendopo sedang makan, maka di dalam biliknya, Mas Roro tidak dapat menahan diri lagi. Tiba-tiba saja ia telah memeluk orang tua itu sambil menahan tangannya. Namun justru karena itu, maka Mas Roro itu pun telah terisak-isak. Dadanya terasa tersumbat oleh air mata yang ditahannya sekuat-kuatnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.